Eh, Halo guys, halo guys. halo guys. Setelah 2 tahun ya, Wes, lama banget, 2 tahun. 2 minggu nih, Farel sendirian. Gimana Ya aku perasaanmu? ditinggal karena Perasaanmu siaran sendirian dari ya kemarin? karena 2 minggu ini tuh aku nggak ada temennya kan. Aku tuh merasa kesepian gitu loh. Ya ampun, maaf ya. Biasanya ada yang ikut ngebanyol sama aku gitu kan. Ya, sekarang kan sudah ada dengan suara yang Dengan berbeda. suara yang baru. Ini masih orang yang sama guys. Ini masih orang yang sama. Iya, Tapi tidak ganti. karena kita tuh dua-duanya sakit semua sebenarnya. Iya betul. Minggu Ya lalu aku ampun. siaran juga Oh ya. bindeng ya. Oh, Batuk-batuk juga. nah itu dia. Yang hari ini gantian gantian aku guys. Suaranya Gitu. suaranya jadi serak gitu ya. Iya, habis ya lebih tepatnya. Tapi memang ya itulah harus menjaga kesehatan guys. Ya, ini cuacanya, wah, Tadi ini aja nih hujan dan juga terus deg-degan udah ya kita. udah 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 kayak disok. Disok tuh apa ya? dituang tapi Ditumpahkan. ditumpahkan. Jadi jumlahnya banyak gitu loh, guys. Iya, jadi aku aja tadi yang biasanya datang biasanya sampai sini jam 4.45 gitu Ya, kan atau jam 4:30 lah itu nah paling kita gak sih. jam Aku 4 jam ya. 4 udah nyampe. Udah ready, udah ready on. Karena pernah ya siaran tapi aku pakai ini, pakai Zoom kan. Aku Iya, siarannya di mobil. iya. Kita juga Hujan hujan terus. deras, macet, orang Ya, banjir dan segala macamnya. itu. Gitu. Dan akhirnya kita bisa temani lagi bersama-sama. Yes, bener banget. Kembali lagi bersama kami di BTS, BTS Deep Deep Talk Talk Session. Session, let's Let's talk talk about about it. it. Bareng aku, Pak. Pasti. Yeay. Udah ngobrol ngalur ngidul tapi Ya, lupa. lupa opening. Ya siapa tahu lupa ya Iya, ini siapa program partnermu. apa itu? Enggak dong. Kalau lupa partner enggak dong. Ya, saking. Takutnya lupa program apa gitu. Oh ya, ini program baru ya. Ini orangnya kok beda. Iya. Tidak, tidak, tidak. Enggak, Ini masih, aman guys. Ini masih orang yang sama ya. ya, masih orang yang sama dengan Gimana orang yang berbeda. kabarnya 2 minggu ini kamu tidak hadir? Eh, Pasti Yuters pengen tahu bagaimana kabarmu. iya kah? Ngomong sama kamu kah? Iya, mungkin ada beberapa Ya, yang ya. Kok ini kok kepo suaranya gitu kan. vokal terus? Iya, Kayak ada aslinya kemana sih gitu mana sih? kan. Sampai nge-DM kayak ada kayak 135 orang nanya. Oh, lebih kan. 569 gitu. Oh ya bahas kembalian gak tuh? Iya kemarin saya ada apa ya, tugas ya, tugas. Kamu klarifikasi dulu deh. Ya ampun ya, maaf ya guys. Jadi 2 minggu selama ini saya ada kerjaan ya yang Woi. mengharuskan untuk stay sampai malam kemarin. Jadi Oke, nggak bisa ikut siaran. sibuk ya. Ya betul. Jadi mungkin kecapek jadi habis nih suaranya. Oh iya. Jadi batuk, Oh, bukan batuk karena terus. cuacanya. Nah mungkin karena itu juga ya. Oh, karena kecapean terus cuacanya juga lagi kayak gitu. Jadinya ngaruh di kesehatan Ya, gitu deh. itu kamu minta maaf nggak sama Yuters? Ya Karena kamu maaf ya karena dimaafin gak Yuters? Woi. minta maaf karena teman-teman mendengarkannya cuman Farel doang 2 minggu kemarin. Ya, itulah. Nggak apa-apa, tapi ada kalanya dia juga sendirian. Aku pas lagi nggak bisa. Ya, Kan. pernah tuh. Enak aja lu. Saya juga pernah sendirian guys. Jadi kita Ya, ya nggak apa-apa lah. Itu namanya saling backup. Woi, lah itulah. makna pertemanan ini. Ya, gimana kabarnya Yuters semuanya? Ya, Semoga juga baik-baik aja ya. amin. Dan apa ya? Jaga kesehatan guys. Betul. Ya, cuacanya lagi kayak gini. Jangan ketularan kayak kita ya. Jangan ikutan Sakit. sakit. Jangan ikutan sakit Hmm. ya. Itu hati-hati. Nah, sore hari ini kita mau bahas tema yang menurutku keren nih ya. Judulnya adalah Courage Over Fear, Living Out Faith in Uncertain Times. Itu dia. Nanya Apa dong, nanya dong. Nah, apa artinya tuh Kak? Nah, aku sudah menyiapkan ya. Artinya supaya aku bisa menjawab. itu aja karena aku suruh kan. Iya. Artinya adalah keberanian melebihi rasa takut kita, weh. Gue. Gitu. Dan temanya itu menjalani iman di saat-saat yang tidak pasti. Wah, Wah, ini dia. Saat-saat yang nggak pasti kayak cuaca aja nggak pasti ya nah kan. itu dia. Apa ya yang lagi nggak pasti sekarang ini ya? Hubungan. Gak ada, gak ada, gak ada, gak boleh ya.
Oh iya toh. Enggak ada. Oh, hubungan lagi nggak pasti. Enggak ada, weh. Itu cuma bercanda. Bercanda. Yuk, 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 yuk. Apa lagi ya? Kira-kira yang nggak pasti ya. Selain cuaca, hubungan. Eh, eh ya ntar lah, nanti saya lagi ya. ya, Yang nggak nanti pasti di dunia nanti ini. kita akan ngobrol lebih lanjut. Ya, Sebelum tentang kita hal ngobrol nggak lebih pasti. lanjut ya, Yuk. kita mau sambut dulu ya narasumber kita sore hari ini. Jadi kita Yes. berdua doang. Of Kita course. bertiga sama Pastor Doni. Hai Halo, Pastor. Shalom, Good News Weh. Family luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Wah, ini. Ini, Pastor. Gimana kabarnya? Sangat luar biasa. Penyertaan Tuhan luar biasa, hari demi hari, ditetapkan Tuhan luar biasa, dan Weh. damai sejahtera sukacita terus menyertai. Amin. Sehat ya, Pastor? Sehat, 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 puji Tuhan. Keluarga Puji semua sehat, Tuhan. baik. Syukurlah. Puji Itu Tuhan. aja ya. Pasti ini. Iya. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol lebih lanjut tentang topik kita tadi. Jadi, Ya, seperti luar biasanya, kita akan langsung mulai ke pertanyaan pertama ya. Nanti kita Oke. akan oke. ngobrol lebih lanjut, sharing-sharing juga, Yes. dan bisa ngobrol lebih dalam lagi. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Siap. Oke, zaman sekarang tuh banyak banget ya, Pastor, hal-hal yang bikin kita takut. Masa Ya, depan, kesehatan, keuangan, bahkan hubungan lah. ya. Ini gimana iman bisa bikin kita berani untuk menghadapi semua ketidakpastian ini, Pastor? Ya. Oke, ya awali dari ya waktu awal saya juga ditangkap Tuhan, waktu saya juga ngerti tentang kehidupan di dunia ini. Kalau sebelum ditangkap Tuhan, ngertinya cuma sekedar ya natural, ya nanti sekolah, kuliah, punya calon, menikah dan kerja, seperti itulah natural aja, betul ya. Iya, iya, iya. Tapi setelah dibukakan Tuhan, dibuka pikiran, kasih hikmat, itu ternyata tidak hanya itu, Hmm, ya. Tapi semua yang baik dalam kehidupan kita terima. ya. Tapi tidak cuma hanya sekedar yang di dunia ini, tapi nanti ada kekekalan. Nah, tapi sekarang kita di dunia. Nah, di dunia ini pun kalau kita ini awali dengan Tuhan, hidup kita dijamin. Amin. Ya. Hidup kita dijamin. Yuk kita mulai ayat dulu yuk. Ya, Boleh. ini dasarnya. Ya, makanya semua harus diawali dengan firman Tuhan ya. Yes. Pengkhotbah 8 ayat ke-12. Ya, saya bacakan ya. Walaupun orang yang berdosa dan berbuat jahat 100 kali hidup lama. Ini menceritakan tentang ya di dunia. Ya, orang dunia yang belum kenal Tuhan kebanyakan ya ini, orang berdosa, berbuat jahat. Ya, saya kan juga pernah menceritakan bahwa kalau belum kenal Tuhan, daging kita ini pengennya egois. Pengennya berdosa, pengennya berbuat jahat. Secara anak kecil pun kadang-kadang ya nggak diajari bohong, bisa bohong sendiri, betul ya? Ya, Ya. betul. Nah, karena apa? Ya sudah daging kita ini maunya dosa terus. Itu Hmm. sudah alami. Tapi kalau sudah ini ayat selanjutnya bagus ini ya, kata lagi. Walau orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah, ini dasarnya itu. Orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Teruskan. Ya, ini nih yang paling terpentingnya. Sebab mereka takut terhadap Hadiratnya. hadiratnya. Keren. Wow. Ini tadi saya lihat yang tentang kalau kita ini takut akan Tuhan, kalau kita ini ngalami itu, saya baca dalam satu message bagus banget. Ya, kata-katanya gini, I'm still convinced that the good life is reserved. Nah, kamu tahu kan reserve? Nah, reserve itu kalau misalnya kita ini kayak ya mau ke rumah makan kan, kalau mau rumah makan harus rumah makannya rame terus harus Reservasi. reserve. Ya. Ya kan? Ya, ada yang disediakan. Hmm. Ada yang apa namanya? Kita ini disiapkan. Hmm. Meskipun kita belum tahu seperti apa. Ya, tak bacakan. I'm still convinced that the good life is reserved for the person who fears God, who live reverently in His presence.
Bahasa Inggrisnya bagus. Saya masih yakin bahwa kehidupan yang baik disediakan, riset disediakan. Ya, bagi orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita belum lihat, kita belum ngerti, tapi bakal disediakan ke depan. Nah, ini yang membuat kadang-kadang kita ini masih ini nih. Tadi kita butuh yang namanya karis tadi itu. Khawatir seperti apa ya, depan kayak apa ya. Tapi kalau kita ini sudah masuk dalam ini, ayat ini, ya, kekhawatiran kita ini akan dikuatkan sama Tuhan. Kekhawatiran kita ini akan dialihkan sama Tuhan. Amin. Ya, kenapa? Saya ngalami sendiri. Nah, dan kata-katanya apa? Saya baca yang lagi, sekali lagi ya bahasa Indonesia ya. Saya masih yakin bahwa kehidupan yang baik disediakan bagi orang yang takut akan Tuhan, yang hidup dengan penuh hormat di hadiratnya. Keren, keren. Ya, berarti dasarnya sebenarnya apa toh? Dasarnya minta anugerah Tuhan supaya semua Good News Family yang bisa mendengarkan hari ini, minta supaya kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Itu penting banget. Wow. Ya, karena hadirat Tuhan ini yang membuat kita bisa melewati setiap kekhawatiran kita, melewati setiap takut kita, melewati setiap yang tidak tahu ke depan seperti apa. Itu yang bisa membuat kita ini bisa tenang, itu yang membuat kita bisa tetap damai, itu yang membuat kita bisa tetap kuat. Ya. Kalau enggak, ya itu, kalau enggak khawatir ke depan apa ya. Misalnya ini, waduh nanti apa tentang hubungan ya, nggak jelas hubungan. Nah ini nanti keluargaku apa bisa dengan keluarganya dia, kan ada seperti itu ketakutan seperti itu, betul nggak? Betul. Iya kan? Tapi kalau kita ini di dalam hadirat Tuhan, percaya Tuhan akan mendandani kita. Ya, saya juga ngalami. Ya, saya juga ketemu ketemu istri saya sebelumnya. Saya juga apa saya bisa menikah dengan keluarga, maksudnya menikah dengan istri dan ya kan menikah itu kan kalau di Indonesia istri juga keluarganya juga semua ikut campur kan, betul kan? Iya. Iya, betul. Iya kan? Betul. Iya kan? Nah, makanya saya ngomong Tuhan, apa saya? Tapi Roh Kudus bilang bisa, kamu tak mampukan. Nah, makanya ini yang buat kalau kita ini dalam hadirat Tuhan, itu akan kita tetap tenang, kita damai, kita diberi hikmat. Setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, setiap keputusan yang kita bicarakan, itu nanti kasih hikmat sama Tuhan dan akhirnya bisa yang tertutup bisa terbuka. Itu Tuhan, keren. Wow. Amin. Ya, serius. Karena saya sebenarnya ya untuk masuk dalam keluarga istri saya ini tidak mudah. Tapi Tuhan buat jalan. Wow. Ya, banyak hal. Dalam setiap mungkin pekerjaan atau apapun, aku bisa ya dengan aku ini seperti ini, aku bisa dikasih kepercayaan, bisa naik apa namanya, bisa dapat promosi, apa bisa ya kan? Ada ketakutan seperti itu, betul ya? Betul. Nah, mulailah dengan ini tadi ayat tadi. Kita bacakan lagi ya. Walaupun orang yang berdosa dan berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut, nah ini yang penting ini, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Jadi ada reserve, ada yang disiapkan kebahagiaan buat kita. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Ini yang terpenting dulu. Kalau kita masuk dalam hadiratnya, saya percaya hidup kita dijamin Tuhan ke depan. Amin. Ya, lah ini dilewati semua orang-orang pilihan Tuhan yang ada di Alkitab. Salah satunya Yosua. Kalau di Yosua ini, dari ayat pertama, pasal pertama, itu kata-kata teguhkan dan kuatkan hatimu itu berkali-kali. Kalau saudara baca. Ya, benar. Ya kan? Coba ya. Ya, betul. Yosua 1. Ya. Kata-kata kuatkan dan teguhkan. Saya tulis, saya cari dulu. Itu berkali-kali.
Dan diteliti, ya, itu juga sudah saya juga pernah mendengarkan khotbahnya Pastor Benny Hinn, dia juga pernah khotbah, dan memang diteliti memang bahwa di Alkitab itu kata-kata jangan takut, ya, itu Hmm. 365 kali. Wow. 1 tahun berapa? Berapa hari? 365 hari. Berarti setiap sehari itu Tuhan mesti ngomong sama kita, jangan takut. Wow. Keren ya Tuhan kita ya. Keren, keren. Wow. Keren. Karena dia tahu bahwa kita ini sering takut. Iya, ya, benar, benar. Ya, dia tahu persis kita ini sering khawatir. Makanya Tuhan sering ngomong, setiap hari ngomong, jangan takut anakku. Jangan takut. Ini Yosua sering dibilang, jangan takut. Nah, bacakan dulu ya, Yosua 1 ayat yang ke-7. Ya, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Hambanya Musa itu siapa? Pemimpinnya dia. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau Pergi. pergi. Wow. Amin. Itu 1 kali. Buka lagi. Yosua 1 ayat 9. Ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu ayat 9. Kuatkanlah apa? Teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pergi. Wow. Ya. Terus sekali Wow. lagi. Sering Tuhan tuh ngingetin terus sama Yosua. Yosua 1 ayat 18. Ya. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengar perkataanmu, apapun yang kuperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Ayat 18 nih. Kata-kata setelah itu apa? Hanya Kuatkan dan kuatkan teguhkan hatimu. hatimu. Bahasa Wow. Inggrisnya keren. Bahasa Inggrisnya keren. Be strong and take courage. Wow. Be strong and take courage. Tuhan mesti bilangi kita. Be strong. Ayo anakku. Be strong and take courage. Nah ini bagaimana kita bisa terima kekuatan seperti itu kalau kita dalam hadirat Tuhan. Nah, cerita Yosua ini, historinya, sejarahnya Yosua, dia waktu masih muda, ya, waktu dia masih muda, dia jadi abdinya Musa, betul ya? Betul. Kemanapun Musa berada, kemanapun Musa ada, dia ngikuti terus, ya. Dan lihat luar biasanya, Musa sering ketemu Tuhan, Iya. Wow. ya. Musa sering ketemu Tuhan dan Musa masuk dalam hadirat Tuhan. Wow. Kamu tahu apa yang dilakukan Yosua? Nunggu Musa. Wow. Betul nggak? Iya, 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 iya. Saya tanya, waktu Musa masuk dalam hadirat Tuhan, ketemu pribadi Tuhan, Yosua nunggu di situ. Kira-kira Yosua tahu nggak itu hadirat Tuhan? Saya tanya, kira-kira tahu nggak? Itu nunggunya Tahu? lama loh, Sarah. Hah? Iya ya. Nggak Tahu pasti nggak gitu kira-kira? ya. Ya pasti tahu. Kalau nggak tahu, sudah pasti ditinggal. Iya. Betul Iya, nggak? iya. Nunggunya waktunya nggak pasti gitu loh. Loh lah ya, itu berhari-hari loh. Iya, makanya. Itu kan kenapa? Karena Yosua juga ngerasakan hadirat Tuhan. Makanya mau di situ. Iya. Coba, ayo. Coba kamu janjian sama orang. 1 jam mau tunggu nggak? Tunggu. Tunggu. 5 Tunggu. jam? Nah, 5 nggak. jam. Marah loh kamu. Marah. Nah, Kacau itu. tapi kacau. Betul nggak? Betul. Yosua nunggu berhari-hari loh. Iya, 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 iya. Dan dia bisa menikmati nunggunya loh. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan. Hmm. Karena ada hadirat Tuhan. Coba kalau nggak ada hadirat Tuhan, ya Yosua sudah tidak tahan lah. Iya, betul, Nunggu betul. loh. Ya kan? Iya, Nah, betul. ini tadi yang saya awali dasarnya dari tadi pengkhotbah tadi itu. Hmm. Kalau kita di dalam hadirat Tuhan, pasti ada kebahagiaan ke depan. Tapi di reserve,
disediain seperti kita nih, ya itu tadi ke rumah makan, kita perlu Ya. reserve. Hmm. Nggak bisa langsung, ini kan nggak bisa langsung ke sana kan, maksudnya ya kamu di reserve tuh, Tuhan nyediakan buat kita Ya. untuk disiapkan. Hmm. Nah, ini yang membuat kita tetap bisa percaya. Ini Wow. yang membuat kita tetap bisa, oh aku sudah dipercaya kok, meskipun belum lihat, tapi Tuhan sudah menyiapkan buat aku yang terbaik. Karena Ya. apa? Dalam hadirat Tuhan. Lo coba, Farel Hastin kan pernah ngalami praise and worship night atau apapun, Ya. Ya, Ya. ya. ya, orang ngalami yang namanya hadirat Tuhan kan? Ya. Nah. Hah? Kamu Ya. kalau ngalamin, kamu bisa ngerasakan hadirat Tuhan, mungkin dalam penyembahan nyanyi haleluya, haleluya, ya, mungkin Hmm. 1-2 jam nggak kerasa, betul nggak? Ya. Ya. Mungkin bisa bablas-bablas kalau nggak diberhentiin sama worship leadernya. Ya. Betul, betul, Karena betul. apa? Karena kamu enjoy dengan hadirat Tuhan. Yes, benar banget. Tapi kalau kamu nggak di dalam hadirat Tuhan, kamu nggak ada hadirat Tuhan, kamu akan kok lama banget ya. Hmm. Hmm. Benar, benar. Lu benar nggak? Kalau cuma sekedar nyanyi-nyanyi ya. Ya, ya. Tapi kalau ada hadirat Tuhan menyertai, beda langsung. Kamu bisa Yes. enjoy, bisa menikmati, kamu bisa nangis, bisa Ya. Benar. sukacita, bisa sukacitanya itu lain, bukan sukacita sekedar bahagia, tapi sukacita terima kasih Tuhan aku ini bisa sehat, terima kasih kau berikan aku keluarga seperti ini. Apa kamu bisa yang keluar dari hatimu bisa ucapan syukur waktu dalam hadirat Tuhan. Ya, ya, ya. Kau baik, kau peluk aku, kau Bapak yang baik. Nah, Yosua mengalami seperti itu. Makanya meskipun naturalnya Yosua ada khawatir, Tuhan tetap mengingatkan kita, dia jangan takut, be strong and take courage, be strong and take courage. Jangan takut, be strong and take courage. Wow. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, jadi Wow. ikuti Ya. Wow. family. Ya tadi pertanyaan tadi, ya kalau misalnya mengalami ada kekhawatiran, ada ketakutan, ya harus diawali dasarnya minta anugerah masuk dalam hadirat Tuhan. Hmm. Memang tidak bisa dibuat-buat sih, minta. Ya. Kan Alkitab juga mengatakan kalau kamu minta roti pasti dikasih roti. Nggak mungkin Hmm. minta roti kasih batu. Ya. Ya, kalau kita minta Tuhan, aku mau Tuhan hadirat Tuhan supaya aku punya jaminan masa depan. Jaminan masa depan itu semua hal sehat, termasuk uang juga pasti. Ya. Saya ngalami sendiri. Yes. Ya, Wow. jodoh semua sudah ditetapkan, di reserve. Yes. Amin. Ya, makanya ya kita kalau misalnya ada khawatir ya memang itu manusiawi kita, tapi Tuhan mesti mengingatkan terus, be strong and take courage, be strong and take courage. Yosua diingatkan terus. Ini Yosua masih pertama kali masih dalam pergantian kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Yes. Belum melewati tantangan-tantangan, dia harus menyeberang Sungai Yordan, Ya, dia ya. harus melewati tembok Yeriko. Ya. Betul. Nah, hari-hari ini saya nggak tahu. Ini sekarang mungkin melewati banyak hal. Ya, mungkin kerjaan nggak gampang, PHK di mana-mana. Hmm. Ya, setelah itu bahan ya saya tadi baca apa melihat TV sekarang bahan makanan, bahan pokok makanan naik semua, Hmm. ya kan? Ya, Nggak ya. gampang. Tapi kalau kita di dalam hadirat Tuhan dan akhirnya kita bisa ada Tuhan yang mengingatkan kita ngomong, ayo be strong, kamu kuat, kuatkan hatimu, nanti kan kamu bisa melewati. Kamu disediakan juga. Nggak cuman Tuhan itu bukan hanya sekedar cuman menguatkan, tapi Tuhan menyediakan reserve. Amin. Yes. Dia Luar. Tuhan yang bertanggung jawab buat kita. Amin. Yes. Jadi jangan Wow. takut, good news family ya. Ya. Wow, keren banget. Sangat Nanti saya menjawab lanjut ceritakan pertanyaan selanjutnya. pertama ya. Iya. Itu. Sangat menjawab dan apa ya? Benar-benar udah dijelentrehin semua. Intinya adalah perkenanannya Tuhan, hadiratnya Betul. Tuhan. Itulah Betul. yang membuat iman kita tuh tetap bisa apa ya? Membuat kita berani walaupun banyak hal yang nggak pasti. Betul. Itu dia, ya Ya. kan? Kita harus punya iman yang
yakin dan kuat dulu, karena kalau udah nggak kuat mungkin akan semakin takut ya, akan semakin Ya, ragu untuk masa depannya seperti itu. apa. Ya, Apalagi di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, ya. gitu. Kita Kalau harus kita nggak di dalam hadirat Tuhan, ya itu ketakutan kita akhirnya membuat kita ngambil keputusannya banyak yang salah, ya, Betul, betul, betul. ya kan? Akhirnya apa? Ya, salah satunya mulai kuasai iblis, bunuh diri lah, apalah. Ya, Itu kan semua dari iblis. ya, betul. Tapi kalau kita di dalam hadirat Tuhan, lain. Kamu Ya, punya pengharapan, kamu yes. dikuatkan, Ya, amin, amin, amin. ya ya. benar. Makanya nanti ini masih cuma dikuatkan sama Tuhan, belum melewati tantangan tadi. Makanya nanti selanjutnya ada tantangan yang nanti saya ceritakan, mujizatnya keren-keren, Guys, ini dia. ya. Guys. Makanya mungkin ada pertanyaan lagi kedua atau nanti saya lanjutkan. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan kedua kali ya. Oke. Pertanyaan kedua adalah, apa bedanya rasa takut yang manusiawi sama rasa takut yang bikin kita nggak percaya sama Sama Tuhan? Tuhan. Ya, rasa takut yang manusiawi lah, itu tadi bedanya. Rasa takut yang manusiawi itu rasa takut yang kita nggak ngerti namanya tadi, belum ngerti yang namanya sesuatu yang kekal, sesuatu yang ya tadi supranatural itu kita nggak tahu. Hadirat Tuhan itu ya natural. Kalau saya dulu waktu saya belum ngerti hadirat Tuhan, ya akhirnya apa? Mengandalkannya siapa? Manusia, Hmm, betul ya? ya, 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 ya. Kalau orang sakit langsung yang dipikirin dokter. Ya, betul. Kalau orang nggak punya uang, dipikirin utang siapa ya? Hmm, Ya kan? Ya kan? Kalau misalnya masih anak, ya pasti kan sedikit-sedikit memang betul orang tua, tapi kan mengandalkannya orang. ya, Hmm. ya. Tapi kalau kita sudah ngerti dalam hadirat Tuhan, aku percaya yang langsung di pikiran kita, di otak kita ini, makanya firman ngomong, serahkanlah, akuilah dia dalam segala laku, percayalah pada Tuhan dengan segala hati, dengan segala dengan ya, dengan apa kata aku lupa kata-katanya. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ada kata-kata seperti itu. Percaya pada Tuhan dengan segala hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena banyak kita ini bersandar pada otak kita. Ya, ya, ya. Memang Tuhan kasih otak kita memang untuk difungsikan, tapi jangan kita nomor satu langsung ya jangan di pikiran kita, tapi percaya akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi sedikit-sedikit Yes. belajar, Tuhan aku harus apa tuh? Tuhan aku harus apa? Nah ini bedanya kalau kita ini masuk di dalam hadirat Tuhan dengan orang yang nggak ngerti namanya hadirat Tuhan, main. Kalau kita di dalam hadirat Tuhan, wah, cara keputusan kita, cara kehidupan kita, ya ngambil keputusan-keputusannya, kita menjauhi apa yang Tuhan tidak berkenan, itu kita akan kayak dimampukan. Tapi kalau kita di luar itu, gampang banget terpengaruh dengan dunia. Betul nggak? Kalau diajar-ajarin yang nggak benar, gampang banget terpengaruh. Tapi kalau kita di dalam hadirat Tuhan, apalagi kita sudah ketemu dalam hadirat Tuhan, itu tadi tuh ayatnya yang tadi khotbah sebelumnya kata-kata ini, takut akan Tuhan itu akan muncul. Ya. Wow. Nah, ini modal buat kita. Takut akan Tuhan ini modal buat kita supaya kita ini hidup kita terjamin. Kalau enggak, serius. Makanya kan kalau enggak ya, kita di luar Tuhan ya. Ya toh sekarang kan dunia semakin ngeri toh. Ya, betul. Ya kan? Kemarin aja kemarin beberapa minggu lalu saya dikasih kesempatan khotbah di gereja di Kudus sana. Malam-malam saya kan khotbahnya kan pagi-pagi. Malamnya kan saya nginep di sana. Dan ada kejadian ya rumah-rumah pemerintahan itu ya dijarah gitu. Tahu kan? Saya lihat kok sampai ngerinya seperti itu ya. Berita itu kan ya sudah pada tahu kan. Ya, ya, ya. Ya dunia ini semakin seperti itu. Makanya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita nggak takut akan Tuhan, ya itu
ya seperti itu tuh akan bisa terjadi. Ya, ya, ya. Ya, tapi kalau kita di dalam Tuhan, aku percaya kita karena apa? Cara bicara kita, cara pikiran kita itu seperti apa yang Tuhan mau itu akan jadi berkat. Yes, bener banget. Amin. Tapi kalau di luar Tuhan, itu nanti yang apa? Karena Alkitab pun masa akhir zaman itu orang akan egois sendiri, akan mementingkan diri sendiri. Jadi intinya apa ya? Sombong, ya kan? Sadar nggak sadar orang itu mungkin wah ya mulai apa ada flexing di sekarang kan zaman banyak kan di media sosial flexing lah gitu. Kita nggak Ya, kerasa, kita oke konten. ya. Orang main padel doang dibilang flexing. Nah, Padahal olahraga, guys. Nggak ada nah, bedanya sama orang lari terus dibikin video atau dia bikin story, udah Nah, gitu. Sama aja gitu. Kan makanya, bermaksud mau flexing gitu. nah, makanya bedanya. Kalau kita ini di dalam Tuhan, yang keluar di media sosial pun ya jadi berkat. Ya, betul, mm-mm. betul, betul. Setuju. Ya, bukan sekedar cuman wah foto-foto enggak, tapi setiap apa yang kita bicarakan di gambar-gambar di media sosial kita atau apapun yang Instagram kita, ayo biar orang wah kok Tuhan kok seperti ini ya. Ya, ya, ya. Kok ikut Tuhan orang ini kok ikut Tuhan kok ngalami seperti ini, keluarganya indah, kok kok banyak jiwa-jiwa dimenangkan atau apapun lah. Saya nggak tahu ya, seperti Viral dan Hestin mungkin ya toh di radio Good News kok luar biasa bisa jadi berkat banyak orang meskipun mungkin tidak kelihatan ya, kamu kan tidak kelihatan ini di Iya, radio kita, Iya. kamu jadi berkat buat banyak penyiar, banyak siaran apa pendengar Good News yes. Family kan nggak tahu Betul, betul. ya kan, ya karena apa ya, ini bedanya orang yang di dalam Tuhan sama di luar Tuhan. Ya. Wow. Jadi ketakutannya beda, makanya ada ayat itu mungkin kata-kata gini, saya langsung saya baca aja. Serahkanlah khawatir pada Tuhan, tidak dibiarkan orang benar itu goyah untuk selama-lamanya. Hmm. Wow. Ya, tak ulangi lagi ya. Tidak dibiarkan orang benar itu siapa? Orang yang di dalam Tuhan. Orang yang Mm. dikuduskan Tuhan. Dibiarkan orang benar goyah untuk selama-lamanya. Jadi apa? Ya, intinya kalau kata-kata bahasa biblianya ya, badai pasti berlalu. Ya, betul, betul, betul. Ya, badai pasti berlalu. Lah, saya pernah baca bukunya hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan yang sekarang sudah meninggal ya, namanya Watchmeni, itu hamba Tuhan yang luar biasa di Cina. Dia ngomong gini, dia bagus. Banyak orang ini hidup dengan perasaan, tapi biarkan hati kita ini belajar hidup dengan iman. Dia ngomong gitu. Karena apa? Contoh, misalnya ini dia ngasih contoh. Di langit, kalau terang kamu lihat matahari. Iya. Tapi kalau mendung, ya kamu lihat awan yang berwarna gelap, ya awan berwarna gelap yang harusnya terang jadi gelap. Tapi percaya nggak? Waktu di berawan gelap gitu, waktu berawan gelap itu, percaya nggak? Di situ tetap ada matahari. Percaya. Betul nggak? Kira-kira pasti ada mataharinya nggak di situ? Pasti, Masih. pasti. Nah, iya kalau matahari, iya kan? Ya, dia ngomong gitu. Makanya, meskipun kamu nih ngalami masalah dengan melewati cara pandangan mata kita ini berawan gelap, tapi percaya bahwa tetap ada sumbernya yang terus menyinari kita. Yes. Amin. Amin. Jadi jangan Wow. takut. Yes, benar Bedanya banget. itu. Kalau orang yang ketakutan akhirnya apa ya itulah Mm-mm. ya, akhirnya ya udah makan yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita bisa tetap kemanapun bisa jadi berkat. Iya. Wow. Luar Amin. biasa. Itulah. Kita lanjut ya Oke. ke Ya, pertanyaan. oke. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin tentang bagaimana kita mengatasi ketakutan kita, mengatasi apa ya, rasa takut, bagaimana iman kita tuh bisa berani gitu kan Hmm. dalam melakukan Nah, sesuatunya
di dalam Tuhan gitu kan. Ya Ya, intinya adalah kita dekat sama hadiratnya Tuhan, dekat sama ya, Tuhan, ada ya, dalam perkenanannya Tuhan. Nah, ya. tapi ada nggak sih caranya Yuthers bisa nunjukin keberanian dalam iman, misalnya kayak di sekolah, maksudnya kayak aplikasinya gitu loh, Pastor. Di sekolah, di kampus, atau di tempat kerja, atau dimanapun itu, aplikasinya itu seperti apa sih? Gitu. Oke, yang pertama ya untuk di sebelum kita mungkin tadi ke sekolah apapun. Tadi kan Tuhan sudah bilang sama Yosua, mungkin hanya kuatkanlah dan tekunlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Hmm. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Jadi kalau kita ini ya tidak menyimpang ke kanan, jadi tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetap di dalam kehendak Tuhan, kita beruntung. Jadi di sekolah pun kamu akan jadi berkat. Itu satu. Janganlah ini didasari dari awal dulu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati, supaya sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan Beruntung. beruntung. Maksudnya apa? Dasari dengan apa? Tadi dalam hadirat Tuhan. Setelah itu jangan cuma sekedar kita merasakan hadirat Tuhan, tapi kita butuh yang nama hikmat. Kita butuh nama hikmat. Bagaimana kita menemukan hikmat? Ya ini, renungkanlah Taurat, baca Alkitab setiap hari. Ini dasarnya dulu. Ya, kalau kita baca Alkitab, kita ngerti apa yang Tuhan mau. Kalau kita baca ini kan Alkitab ini kan firman Tuhan. Alkitab ini firman Tuhan. Dan Alkitab ini keren. Kalau ini ya kamu bisa mengalami dalam hadirat Tuhan dan firman Tuhan kamu baca. Ya, ini seperti kalau di kejadian itu cara Tuhan menciptakan semuanya itu lewat apa, Sob? Lewat apa? Firman. Hmm. Betul nggak? Ya, ya, Jadilah ya. terang, jadi. Hmm. Jadilah cakrawala, jadi. Jadi bukan pakai cara tangannya Tuhan Iya, iya, tidak. iya. Tapi jadilah terang, jadi. Jadilah pelangi, jadi. Iya, iya. Ya, intinya apa yang saya mau tak bicarakan? Kalau kamu ini saya ngerti firman Tuhan dan ada hadirat Tuhan, ada roh Tuhan di dalammu itu lebih besar, kata-katamu itu akan ada powernya, akan ada Hmm. bobotnya, Wow. Wow, ya, ya, ya. ada bobotnya. Lah, ini yang membuat kita ini bisa jadi berkat. Setiap keputusan kita ambil ini bisa jadi berkat buat banyak orang. Saya punya teman salah satu, dulu ada revivalis luar biasa tahun eh, tahun 2000, tahun 2000 ya, adalah salah satu orang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan ya, dan dia taat menurut apa yang Tuhan mau ya. Dia di sekolahnya ya, makanya ini butuh panggilan, ini butuh yang ketemu Tuhan, butuh yang nama hadirat Tuhan. Kalau Hmm. enggak memang enggak gampang ya. Dia tiba-tiba dalam hadirat Tuhan, dia dia diberi apa firman sama Tuhan, dia disuruh sama Tuhan tiba-tiba ya. Dia nggak disuruh sama gurunya, nggak disuruh sama kakak rohaninya, nggak. Tiba-tiba dia ngomong sendiri, aku disuruh sama Tuhan. Dia langsung melakukan. Setiap pulang sekolah, setiap tempat duduk di sekolahnya itu ditumpang tangannya sama dia. Hampir Wow. setiap hari. Wow. Itu real, kisah nyata itu. Ah. Setiap pulang sekolah, kelas-kelas itu di tempat duduknya ditumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa dimenangkan. Dalam nama Tuhan Jamaah. Dalam nama Tuhan Jamaah. Saya nggak tahu Wow. sampai berapa lama, tapi lama. Setelah itu luar biasa, beberapa setengah tahun atau beberapa bulan, saya lupa. Ya, 80% dari sekolah itu banyak yang bertobat, masuk ke Uh. gereja saya. Wow. Makanya saya waktu itu masih youth, itu semua itu dari sekolah itu. Wah. Oh. Keren ya, Wow. Hmm. angkatan waktu itu yang banyak bertobat ya angkatan 99, angkatan 2000 sama 2001 di sekolah itu. Wow. Jadi Luar berkat. biasa. Mm-mm.
Itu kalau nggak Tuhan suruh mah nggak bisa, nggak bisa. Ya, Makanya itu ya. kamu butuh pertama aja dasarnya itu harus Ya, 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 hadirat Tuhan. ya. Kedua kamu harus baca Alkitab. Kamu harus Yes. ngerti firman. Karena firman itu dia perkatakan. Tumpang tangan dia perkataan loh. Bukan tumpang tangan cuma ngomong diem tok, enggak loh. Dia perkatakan. Mm-mm. Lembutkan hatinya orang yang duduk di sini, lembutkan hatinya. Saya juga pernah ngalami. Itu juga pernah ngalami tentang banyak lah. Kalau saya Hmm. cerita nanti terlalu lama. ya, 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 ya. ya Wow. pengalaman yang Tuhan kasih. Jadi tadi yang apa yang diterapkan untuk mungkin di sekolah di mana ya makanya kita akan dikasih hikmat. Nanti Tuhan akan mengarahkan tubuh kita ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan akhirnya kamu jadi berkat. Amin, Yes, amin. yes, yes. Wow. Ya, mungkin kamu nggak usah langsung khotbah. Loh kayak tadi ini kan mungkin nggak khotbah ini, orang nggak khotbah, cuman tumpang tangan tempat duduknya masing-masing. Kalau nggak mungkin kita cuma nggak usah khotbah, yuk kumpul-kumpul yuk, diajak komsel. Mungkin kalau ngomongnya nggak usah komsel, yuk kumpul-kumpul nanti kenal teman banyak. Siapa tahu di situ yang kamu mau ajak tiba-tiba bertobat. Nah ini nih saya punya pengalaman luar biasa. Ya, saya setiap hari kasih anugerah, bukan setiap hari, kasih hikmat Tuhan dengan media sosial saya. Ya, ini barusan aja luar biasa. Ya, setiap apa yang upload saya Tuhan biar ini setiap yang saya upload jadi berkat. Dan tiba-tiba mungkin saya kan follow beberapa makanya ada follower atau apapun lah. Tiba-tiba saya ini di DM sama beberapa orang, bukan satu orang, beberapa orang. Bukan agama sama gitu. Agama seberang. Oh. Oh, ya, di DM saya. Dia bilang, Pak, Om, ada yang manggil Om, ada yang manggil Kak. Tahu, pertanyaan apa? Luar biasa. Ada yang, kakak dari media sosial kakak ini kok aku pengen kenal Tuhannya kakak. Wow. Tak tanyai dari mana kamu gini-gini. Ya, saya nggak usah cerita terlalu. Pokoknya ada lah di sebuah tempat yang untuk berdoa di agamanya itu gitu. Ya, saya pengen kenal gini. Kak, bagaimana ya Kak bisa hatiku ini bisa damai sejahtera senantiasa Kak, karena ada yang hatinya ini enggak khawatir terus mungkin. Ya, tak aja. Yuk, kalau kamu mau mengalami yang namanya, karena saya pribadi mengalami waktu saya terima Tuhan, ya saya terima Tuhan Yesus, tapi saya nggak ngomong Tuhan Yesus langsung, karena agama kan nggak boleh, kita nggak mau kristenisasi. Ya. Betul. Ya, tapi saya percaya, saya doanya apa? Saya ngomong gini, yuk supaya ada damai sejahtera sukacita dan kamu diselamatkan. Yuk doa bareng saya. Saya ngomong gini, Tuhan, Allah, ya, jalan, kebenaran, hidup, aku terima Engkau sebagai juru selamat. Siapa itu? Jalan, kebenaran, hidup itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, ya, Yesus. Aku udah usah nyebut Tuhan Yesus. Aku cuma ngomong jalan, kebenaran, hidup. Itu udah otomatis dia terima Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa jamin dia. Kamu tulis namaku dalam kitab kehidupan. Itu sudah beberapa bukan satu dua, beberapa saya bisa ajak orang terima Tuhan Yesus di media sosial. Wow, luar biasa. Makanya Tuhan itu ajaib, Tuhan ajaib, Tuhan ajaib. Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Wah. Ya. Amin. Barusan ini dan luar biasa, ya mau ikut komsel, Kemarin saya ada komunitas, ya komunitas Light and Hope, komunitas saya. Tiba-tiba dia datang. Oh wow. Keren ya Tuhan ya. Luar biasa. Buat saya bukan masalah agama, tapi masalah kita semua bisa diselamatkan dan Tuhan terkenal. Yes, benar banget. Betul banget. Karena Sesimpel
Agama pun tidak menyelamatkan. Agama kita tidak, Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Ya, Betul, betul, betul. Itu guys, aplikasinya tuh sesimpel dengan perkataan kita, ya betul. dengan yaitu apa Sosial yang bisa media. ya yang bisa kita bagikan gitu kan, sosial media Hmm. kita gitu kan. Gak usah Ya. ribet-ribet yang kayak harus khotbah, harus wah ini. Oh, Kamu ya. tahu tahu tentang firman Ya, Tuhan, betul, betul, betul. punya pengertian tentang firman Tuhan gitu kan. Karena ya Mm-mm. itulah makanannya anak-anak Tuhan tuh ya kayak gitu, Ya, kan. betul, 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 betul. Firman Aku Tuhan. jadi inget firman dari siapa ya yang nyampein itu kayak kayak kan kadang kita takut nih untuk memperkenalkan atau cerita tentang Tuhan dan Mm-mm. segala macam. Kita merasa insecure, minder. Kita nggak punya ini, kita nggak punya itu, nggak kayak misalnya aku nggak kayak Pastor Doni nih HP yang mahal kayak gitu-gitu. Nggak kayak gitu-gitu loh sebenarnya kayak gitu. Tapi eh Tuhan nggak pernah lihat itu. Tuhan lihatnya ya apa yang kita punya gitu loh. Ya, Apa yang betul. kita punya kayak Musa punyanya tongkat ya udah Nah, tiba-tiba tiba-tiba jadi apa jadi ular atau ular jadi apa gitu jadi diketukin bisa keluar apa gitu. keluar apanya gitu Keluar jadi apa. kayak gitu jadi kayak kita nggak perlu punya sesuatu seperti yang dimiliki orang lain tapi apa yang kita punya itu ternyata bisa memberkati orang lain juga kayak Ya, gitu betul. mungkin sesimpel kayak bikin story mungkin mungkin kita biasa aja ya kayak bikin story itu kayak biasa ternyata diam-diam nih ternyata banyak yang teman-teman yang mungkin terberkati dengan apa yang kita Aku share. tadi off air barusan cerita Hmm. kan. Hmm. Aku bikin story terus ada yang Ya, DM kan. ya itu juga tuh bener. Wah, Jadi aku tuh juga ini teman-teman Uters abis bikin story kan. hmm. Bikin story tentang kayak regenerasi gitu kan. Mm-mm. Terus tiba-tiba ada satu pemimpin gereja gitu kan. Dia DM aku gitu. Kamu adalah regenerasiku gitu kan. Lah, yuk kita ngobrol-ngobrol yuk gitu. Kenapa kok bisa bilang begitu Ya, gitu ya, ya. kan. Regenerasi seperti apa yang diinginkan Mm-mm. gitu-gitu. Nah, itu apa ya kayak membuka kesempatan lebih lagi gitu. Nah, bagaimana Hmm. kita meresponi kesempatan yang Tuhan kasih itu pasti Betul. kan juga butuh apa ya, butuh keberanian, guys. Iya. Kalau kita nggak apa ya, nggak punya pengertian akan firman Tuhan, lama-lama ya kayak, aduh aku takut nih gitu kan. Heeh. Diboboki. Iya nih, apa nih, kenapa ya gitu kan. Ya Nah, betul betul. tapi kalau misal kita benar-benar apa ya, dekat sama Tuhan, ternyata memang itu kesempatan yang Tuhan kasih karena mungkin Yes. sesuai dengan apa yang kita apa ya, apa yang kita mampu gitu loh. Ya betul betul. Kemampuan kita di mana. Nah, itu loh Mm-mm. yang Tuhan kasih itu di situ gitu kan. Itu buka jalan. Ya. Melangkah, mulai berani melangkah dengan iman gitu-gitu kan. Mm-mm. Karena ya memang sih namanya regenerasi itu kan nggak semua orang bisa menerima gitu kan. Tapi Betul. bagaimana kita bisa menerima semua orang Ya. sebagai seorang pemimpin Ya. gitu. Yes. Keren. Tuh guys. Nah, kita Yes. lanjut ya. 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 Ada satu pertanyaan yang menurutku keren banget ini. Hmm. Apa artinya mengutamakan keberanian dalam Kristus dibanding dibanding sekedar cari rasa aman duniawi? Wah, ini dalam banget terus. Utamakan keberanian dalam Kristus. Nah, makanya ini belajar nih saya dapat ayat bagus nih tentang Yosua luar biasa. Ya, Hmm, dia karena apa? Dia ada tadi saya ngomong dia pernah ngerti namanya hadirat Tuhan. hmm, hmm, Dia pernah ngerti yang namanya renungkan Taurat baca Alkitab. Dia tahu persis apa yang dilakukan dan dia harus melewati pergumulan yang ada. hmm. Dan keberanian di dalam Kristus dia harus lewati yang harusnya dia memang Tuhan izinkan untuk melewati tantangan. Nah, saya nggak tahu setiap kita kan pasti nanti ke depan ada tantangan ini, ada masalah ini, ada ujian ini. Memang ya seperti itulah kehidupan Ya, ya. perputaran di dunia seperti itu. Tapi ini ada keren banget. Kita buka yuk. Yosua 3 ayat 13. Yosua 3 ayat 13. Ini cerita tentang Yosua dan para imam dan semua yang bangsa Israel ya. Dia Hmm, mau masuk ke tanah perjanjian harus melewati sungai Yordan. Tapi yang dilakukan apa? Yang dilakukan keren. Ya, beda dengan sebelumnya. Ya, kalau Musa pakai tongkat, tadi kamu cerita pakai tongkat, hmm, tongkatnya hmm, dengan menggunakan tongkatnya, bam, langsung membelah laut, betul ya? hmm, hmm. Tapi ini beda. Makanya Tuhan itu kalau memberi setiap ujian-ujian buat kita itu beda-beda. Wow. Tapi Hmm. Tuhan punya jalan keluar dalam hidup kita macam-macam. Dengan caranya tuh selalu baru. Ya, ya, ya. Ya,
Jadi Tuhan pakai cara, banyak cara. Tuhan bisa pakai segala cara. Nah ini keren caranya. Yosua 3:13. Segera sesudah kaki para iman pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Dari sini dulu. Ini ceritanya Yosua disuruh nyebrang sungai Yordan, dan yang dilakukan apa? Itu bukan pakai cara Musa, pakai tongkat pukul, enggak. Tapi yang dilakukan dia seberang, dia taruh kakinya ke sungai itu dulu. Dari yang mungkin masih nggak terlalu dalam, ya, tapi harus jalan terus. Saya tanya, kalau kita tiba-tiba disuruh seperti itu, ya, misalnya ayo Farel, ya, jalan dari banjir Kanal Barat sampai ke Tanah Tanjung Mas, Boro-boro. berani Farel? Berani? Nah, itu Nah tantangan. itu, ya ini tantangan Joshua kok Iya, disuruh gitu. benar-benar. Atau dari banjir Kanal kan masih di kota ini banjir Kanal, ya, Ya, sampai ke sana Tanjung Mas kan langsung laut itu, terus jalan kaki, nggak berani kan? ya, ya, Iya. ya. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan suruh, akhirnya apa? Yosua berani. Ya itu Hmm. beraninya sama Tuhan tuh kayak gitu tuh. Oke. Kalau enggak, ya nggak apa berani. Ya bedanya, makanya bedanya kalau kita ini, ya kita ini kalau kita percaya, ada kata-kata bagus. Tadi ya saya carikan dulu. Kata bagus, statement bagus. Ya kalau kita mau percaya, ya itu kita harus percaya Tuhan. Mulai aku lupa kata-kata itu, tapi ada kata-kata bagus nanti statement. Ya, ya pakai beraninya dari Tuhan ini. Kalau kita ini sama Tuhan di dalam kita, tahu. Hmm. Yang dilakukan Yosua apa? Nyebrang, taruh kakinya di sungai. Semakin dalam, semakin dalam. Ternyata tadi ceritanya tadi Alkitab ngomong apa? Ya, bacaan langsung ya, bacaan langsung aja ya. Terputus air yang turun yang hulu dan hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Jadi waktu menginjak, ternyata Tuhan berkarya, dia nggak kelihatan, airnya disedot. Yosua tapi tidak kelihatan sedotnya seperti apa, jadi bendungan. Teruskan. Keren. Yosua 3:16. Lompat ya. Hmm. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, tadi yang ceritanya bendungan jauh sekali. Kita baca sekali lagi ya. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Itu diteliti kira-kira 29 kilo. Beuh, Ya, 29 kilo. Semarang, tadi saya lihat Google, Semarang Bawen itu 30-an. ya, 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 benar-benar. Ya, teruskan nih ya. Yakni laut asin terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Keren, Tuhan kita keren. Wow. Jadi waktu nyebrang itu dengan pertama selutut, ya, sekaki, kaki mulai naik atas ke sedengkul, ya, selutut naik terus itu ternyata maju terus, tidak sampai, tidak tenggelam. Karena apa? Airnya sedot sama Tuhan 29 kilo, nggak Wow. kelihatan. Dan 29 kilo di sana jadi bendungan. Wow. Wah, Hebat ya Tuhan kita. Hmm. ngeri. Hebat ya Tuhan kita ya. Itu Wow. coba kalau nggak ada keberanian dari Tuhan, ya nggak mungkin berani. Loh bener ya? Ayo, kayak tadi kan kamu Benar. tak suruh, ayo kamu dari banjir kanal. Dari Wah. suruh Tuhan ke Tanjung Mas. Lewatnya bukan lewat jalan loh ya. Lewatnya lewat banjir kanal yang bendungan. Orang yang mancing-mancing di situ. Iya, iya. Itu bayangannya seperti itu. Iya, iya, Hmm. iya, 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 iya. Wow. Ya kan? Ya, jadi tadi pertanyaan tadi, keberanian yang dari Tuhan itu yang membuat kita bisa apapun yang diizinkan Tuhan, kita bisa tetap berani untuk percaya. Hmm, hmm, hmm. Kita bisa berani untuk setia. Yes. Kita bisa berani untuk melakukan bahwa kita ini bisa jadi berkat.
Kalau enggak kan nggak berani. Orang itu coba misalnya ini, kamu enggak dalam mengurapi dalam Tuhan. Orang disuruh kayak saya lah, yang saya ingat kayak dulu kalau saya disuruh, ayo Doni, dulu zaman dulu ya, ayo doa doa. Oh enggak. Tak ke WC dulu. Lu betul nggak? Iya, iya. Menghindar Hah? pasti. Disuruh menghindar kan? Disuruh apa? Ayo, komsel, ayo yuk sharing. Udah. Nah, yang lain dulu. Mm-mm. Besok minggu depan. Mesti gitu-gitu terus, betul? Iya, iya, iya. Benar. Hah? Karena apa ya? Belum ada keberanian yang ya di dalamnya ini belum melonjak. Mm. Tapi kalau ada roh yang di dalammu lebih besar, mengalahkan dunia, nah itu beda. Yes, benar banget. Seperti Yosua tadi disuruh apa wae jalan. Iya. Ternyata di sana 29 kilo ada mujizat di sana. Jadi setiap masalahmu jangan pernah nyerah, jangan pernah takut, ternyata 29 kilo di depan Tuhan lagi buat mujizat buat kamu menang. Wow, itu dia. Ya. Jadi Ngeri. jangan pernah menyerah, berhenti dulu, jangan pernah berhenti dulu. Yes. Yes. Ya, ini ada Betul. statement bagus nih. Statement bagus. Percaya diri harus dimulai dengan percaya Tuhan. Wah, itu dia. Wah. Itu dia. Ya, Amin, kamu mau amin. percaya diri, kamu punya keberanian untuk kamu tadi seperti Yosua, Mm-mm. ya harus percaya diri untuk tetap bisa nginjak. Kalau nggak percaya diri, dia nggak mungkin berani untuk nyebrang Sungai Yordan, betul nggak? Mm-mm. Ya. Ya, harus dimulai karena dia pertama apa tadi Yosua? Ada hadirat Tuhan, dia baca Alkitab, dia ngerti kebenaran Tuhan, berani dia. Ya, Makanya ya. statementnya bagus. Percaya diri, kamu bisa jadi berkat kemana-mana, harus dimulai dengan percaya Tuhan. Wow, yes. Keren, Yes. keren, Ya, kalau keren. kamu percaya Tuhan, kamu akan ada kepercayaan diri supaya kamu apa jadi berkat kemana-mana. Suatu saat mungkin Mm. Farel, Hastin bisa ya, bukan hanya di radio Good News, tapi nanti di mimbar gereja masing-masing kalian khotbah di sana. Amin. Amin. Oh, Jadi kayak berkat itu bener. Wow. harus dimulai dengan percaya Tuhan. Ya Tuhan. Yes. Ya, Itu dia. Oke, ini waktunya udah tipis banget nih. Itu selalu gak apa ya. Iya. Sama Pastor Doni tuh ya langsung tiba-tiba udah hampir jam 6. Mungkin bisa kasih pesan-pesan semangat Pastor untuk Ya, teman-teman itu closing semua. statement. Kalian memberikan semangat closing statement kita. Silakan Pastor. oke. Ya, terus semangat, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan kita ini melayani Tuhan dulu. Tapi Mm-mm. biarlah rohmu ini yang menyala-nyala dulu. Ya, karena banyak orang, aku mau pelayanan. Tapi nek rohmu tidak menyala-nyala, berat. Kamu akan jadi beban. Ya, Hmm. ya. Ya, tapi kalau rohmu menyala-nyala, kamu melayani, kamu jadi berkat kemanapun, akan ada sukacita, damai sejahtera, enteng. Ya, benar. Saya pernah ada teman ya yang mungkin ya itu rohnya belum nyala. Cerita sama saya gini, waduh kok berat ya jadi ketua komsel. Rasanya dia ngomong gini, seperti ikan di akuarium. Waduh, kok Mas Saiman ya? Dilihatin, dia tuh dilihatin gerak-geriknya, kesalahannya, betul kan? Iya, iya. Ya, dilihatin salahnya nih, mau salahnya nanti gimana? Mulai mau mungkin ditunggu-tunggu. Ya kan? Ya Iya, seperti ikan di akuarium dilihatin terus. iya. Kalau kita biar roh kita menyala-nyala, nggak akan mikir kayak gitu. Ya, Hmm. ya, ya. Pikirnya apa? Jadi berkat kemanapun jadi berkat. Wes, tidak ada urusan nanti siapa ini, nggak usah juga lihat ke kanan ke kiri, ya. Tapi jangan menyimpang ke kanan kita, tapi jangan lihat, oh itu orang itu lebih hebat. Oh, enggak, wes kamu tetap fokusmu Yesus, Mm-mm. fokusmu Tuhan. Kalau fokusmu Tuhan, saya percaya apimu terus menyala. Amin. 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 Apalagi di saat-saat akhir zaman harus butuh api terus menyala. Ya. Kalau enggak, gampang mundur, gampang males. Tapi kalau api kita menyala kemanapun, kita akan jadi berkat. Yes. Dipercayakan di Good News, dipercayakan di gereja masing-masing, kamu dimanapun akan menyala-nyala jadi berkat, banyak orang diselamatkan. Oke. Amin. Wow. Amin. Wah.
luar biasa. Terima kasih Pastor Doni buat sharing-sharingnya. Sama-sama, luar Sangat biasa. memberkati, Betul. luar biasa sekali. Sangat memberkati, sangat apa ya, mudah dipahami dan kita bisa realisasikan di kehidupan Yes, sehari-hari ya. betul. Yuk teman-teman, aku mau encourage kalian semua Hmm, ya, Youthers, Good News Family, supaya kita tetap berani ambil keputusan-keputusan yang mungkin terlihat susah ya, ya, tapi aku percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita semua, amin. gitu guys. Amin, Amen. Jadi amin, amin. yuk berani ambil langkah yang besar Ya, untuk walaupun di waktu-waktu yang nggak pasti kayak ya. gini guys. Oke. Ya tetap dekat terus sama Tuhan, tetap ada dalam hadiratnya Amin. Tuhan. Itu terima kasih Amin. ya, Amin. Roni, Sama-sama, sama-sama buat waktunya. berkati. Yes. Semakin diberkati Tuhan Kita, dalam pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, semuanya deh masa yes, depannya luar biasa. amen, amen. Terima kasih Pastor. Jangan lupa dengerin kita terus juga ya di DTS, Siap, Yes, siap, Deep Talk siap, siap, Session. siap, Di siap, Deep Talk Session setiap hari Selasa jam siap. 5 5 sampai sampai jam jam 6. 6 sore. Yes, Kita akan ngobrolin semua hal-hal remaja-remaja yang Yes, relate-relate yang bisa menguatkan iman dan supaya roh kita terus menyala-nyala ya. Oke, betul. jadi mantap. dengerin terus kita di DTS Deep Siap, Talk siap, Session, pasti. Let's Talk About It tiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore bersama aku Hastin. Aku Farel, kami pamit. Bye-bye. Bye-bye.